Tahap berikutnya diberi kesempatan kepada saudara-saudara dari Kristen untuk atas nama bertiga ini bertanya satu pertanyaan yang dianggap paling prinsip terhadap saudara-saudara saya dari pihak Islam. Nanti akan sebaliknya begitu. Saya mengucap syukur terima kasih karena lebih hari lebih interesan. Dan masalah sunat, kalau saudara tanya kepada saya bersunat. Jadi bukan saya tidak bersunat, sama dengan Anda. Sama. Ya, amin. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu disunat itu usianya sudah usia lanjut. Apakah Ibrahim itu sunat dulu baru beriman atau beriman dulu baru sunat? Nah, bagaimana dengan pandangan ini? Dalam pandangan kami adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia beriman dulu kepada Allah baru sunat meskipun usianya sudah lanjut. Jadi saya tidak akan menyinggung Paulus karena saya tahu bahwa saudara tidak terlalu welcome pada Paulus. Jadi tentang sunat itu Ibrahim itu beriman dulu baru bersunat, bukan bersunat dulu baru menjadi beriman. Selanjutnya yang ditanyakan kepada saya pribadi masalah malaikat. Yang saya ucapkan tadi adalah perkenalan pribadi mengapa saya jadi Kristen, itulah kronologisnya. Dan setiap visi atau mimpi atau suara, dia harus tolok ukurnya adalah dari firman. Jadi bukan tolok ukur dari setan atau iblis, bisa saja dari setan. Tapi setelah dikonfrontasi dengan firman yang saya imani, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Itulah jalan. Dan mohon maaf, jalan ini juga ditulis juga di dalam. Pak maaf Pak, ini bukan session membela diri lagi. Jadi langsung karena session tadi sudah selesai hanya menanggapi saja. Jadi tidak untuk ditanggapi balik. Oke, makasih. Jadi kami persilakan kepada kelompok Bapak untuk mengajukan satu pertanyaan, the great problems atau the great question untuk kelompok Islam. Dan begitu pula kelompok Islam mengajukan satu pertanyaan untuk yang dianggap persoalan besar yang harus dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf dengan pertanyaan saya ini. Yang pertama, pertanyaan saya, dari 0 sampai 40 tahun, apakah agama yang dianut oleh Nabi Muhammad? Yang kedua, kenapa sampai hari ini Nabi Muhammad masih didoakan? Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, yang kalau tidak salah artinya, ya Allah selamatkan Nabi Muhammad dan berikan kedudukan yang paling tinggi. Ya, terima kasih. Apa agama Nabi Muhammad dari 0 sampai 40? Jelas dia mengikuti Mila Ibrahim. Jadi dalam Al-Quran ya seperti itu. Jadi dia mengikuti Mila Ibrahim. Kemudian kenapa disalawatkan? Nah, ini banyak tuduhan orang Kristen. Loh, Nabi Muhammad aja kata setiap hari ya diminta didoakan, diselawatkan. Berarti kan Nabi Muhammad belum selamat kata di akhirat. Makanya mending ikut Yesus kata. Yesus pasti jamin masuk surga karena dia sudah berada di surga. Ini sebenarnya satu pemahaman atau kebanyakan tuduhan terhadap Islam yang keliru. Menurut pandangan umat Islam, Nabi Muhammad didoakan atau tidak oleh umatnya, tetap dia sudah dijamin masuk surga karena dia seorang yang maksum gitu kan. Dia sudah dijamin masuk surga. Masalah bersalawat itu orang Islam bersalawat kepada umatnya, bersalawat kepada Nabi Muhammad karena memang ada tuntunan di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada tuntunan, kalau semua orang ingin mendoa bersalawat kepada Nabi menurut versi masing-masing, kan nanti
untuk merasa syukur kepada Nabi Muhammad, orang yang telah begitu berjasa menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah bagaikan binatang ke alam terang benderang. Apa yang kita bisa berikan kepada orang yang telah begitu besar jasanya kepada umat manusia? Nggak ada. Kalau zaman sekarang orang yang berjasa, kita bisa kirim mobil, kita bisa kirim ke rumah. Sekarang nggak ada. Yang bisa kita berikannya doa. Tapi doa itu bukan berarti Nabi kita belum selamat. Mendoakan Nabi Muhammad ada tuntunan di surat Al-Ahzab, kalau nggak salah ayat 59, kalau nggak salah. Apa 56 coba, bisa dilihat. Ya kan? Ada tuntunannya dari Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan dalam hadis setahu saya ada. Hadis itu berbunyi, apabila kamu bersalawat kepadaku 1 kali, aku akan memberikan kesejahteraan kepada kamu 10 kali dan akan mengangkat kesalahan kamu 10 kesalahan, menghapus 10 kesalahan dan mengangkat 10 derajat. Ya. Jadi bersalawat kepada Nabi itu kita justru mendapat pahala. Untuk kita lagi pahala itu bukan untuk Nabi Muhammad. Sebagai orang yang berakhlak mulia, kita mengirim salawat kepada Nabi ya untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi sudah dijamin selamat. Satu contoh, ini anak baru lahir. Anak yang baru lahir, ya atau baru berumur ya beberapa bulan atau setahun atau kurang, itu dijamin kan, masih suci kan? Suci kan? Belum ada dosanya. Lah, ketika anak itu meninggal, ya, anak yang masih belum berdosa, masih kecil meninggal, ya, kan sudah dijamin masuk surga. Apakah tidak perlu kita doakan? Tetap aja kita doakan. Justru kalau kita tidak mendoakan yang berdosa kita, yang hidup, padahal dia sudah dijamin untuk masuk surga anak tersebut. Nah, bayangkan saja, anak yang baru lahir masih kecil yang belum berdosa, kalau dia mati kita doakan. Itu kan merupakan akhlak bagi kita kan. Kalau kita berdoa mendoakan dia, ya Allah semoga Engkau memberikan tempat yang layak di sisinya dan sebagainya. Itu merupakan cermin dari seorang yang berakhlak menurut tuntunan agama. Jadi pahalanya itu mendoakan anak itu ya kembali ke kita. Tanpa kita doakan juga anak itu kan sudah jamin masuk surga. Nah, kalau anak yang baru kecil, yang belum berdosa, kita doakan sering dia supaya Allah terima dia, diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Padahal dia belum pernah berbuat, belum sedikit pun memberikan, belum berbuat untuk umat manusia. Apalagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad yang telah begitu besar jasanya kepada umat manusia. Sangat wajar dong kalau kita kirim doa, kita bersalawat kepada beliau.